wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Biar tidak jenuh, Pak, kita akan selang-seling insyaallah. Di pekan pertama kita ambil tentang kajian tauhid saja, Pak, ya. Nanti kita selang-seling, pekan keduanya baru fikih muamalah, pekan ketiga kajian tauhid, dan keempat kembali fikih muamalah. Baik, kita bahas, Pak, salah satu masalah akidah dan tauhid yang dijelaskan oleh para ulama tentang ruqyah dan jimat. Ruqyah itu artinya secara bahasa bacaan-bacaan. Hanya nanti kita jelaskan ada ruqyah yang sesuai syariat, ada ruqyah yang tidak sesuai syariat. Ya. Nanti juga kita jelaskan masalah jimat-jimat ini. Yang di negeri kita ini banyak sekali, Pak. Sayang, padahal dia sudah sholat, dia pergi haji, tapi dia masih memakai jimat-jimat yang itu jatuh kepada syirik. Maka kita jelaskan, Pak, mana ruqyah yang jatuh pada syirik dan juga jimat-jimat yang jatuh pada kesyirikan. Kita bahas beberapa hadis, Pak. Yang pertama, hadis dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari dari kalangan Ansar radhiyallahu an, beliau berkata, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Bashir, dia pernah pergi melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi mabitihim. Saat itu manusia bermalam di tempat mereka masing-masing. Jadi Abu Bashir safar bersama Rasulullah di saat malam istirahat, ya. Maka tiba-tiba Rasulullah mengirimkan seorang utusan. Yang utusan itu berkata, la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'at. Kata utusannya Rasulullah memberikan pengumuman kepada kalian, siapapun yang masih menggantungkan di leher-leher unta mereka seutas tali, maka tali itu harus dipotong. Jadi dulu, Pak, keyakinannya orang-orang musyrik jahiliyah, mereka memberikan tali-tali pada unta-unta mereka. Ada yang talinya bekas busur panah. Bekas busur panah, Pak, itu kan ada tali tuh. Nah, kalau talinya lama-kelamaan kan tumpul. Maka mereka nggak buang, tapi mereka ikatkan ke leher-leher unta mereka. Ternyata mereka punya keyakinan, Pak. Kalau yang diikatkan di leher unta itu tali dari bekas busur panah, maka itu bisa menghindarkan unta mereka dari penyakit ain. Tahu penyakit ain, Pak? Pandangan mata yang hasad. Ya, penyakit ain Rasulullah sebutkan tentang kebenarannya, bahwasannya kata Rasulullah, kalau seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Maka penyakit ain ini penyakit pandangan mata orang yang hasad, Pak, kepada kita. Makanya nggak usah memamerkan kekayaan kita, Pak. Maksudnya barang-barang bagus gitu.
Kadang ada mata-mata orang yang hasad, dia lihat itu rusak itu barang. Mobil bisa kena ain gak Pak? Bisa. Ya, ada orang mandang mobil gitu ya, peleknya bagus sekali. Dia nggak ngucapin Masya Allah, bahkan dia berharap nikmat itu hilang pada pemilik mobil, bisa itu tiba-tiba bannya bocor Pak. Hanya dengan pandangan mata yang hasad. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah, terhindar dari mata-mata yang hasad ini Pak. Makanya kita disuruh baca zikir pagi dan petang. Di antara doa dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta afiyah, keselamatan dan juga ampunan pada urusan duniaku, ya, pada urusan akhiratku, pada keluargaku dan juga pada hartaku. Nah ini Pak, orang musyrik termasuk sahabat-sahabat ini, mereka masih memiliki keyakinan kalau tali-tali dari bekas busur panah itu ditempelkan di leher-leher unta, itu bisa menghindarkan unta mereka dari penyakit ain. Inilah yang disebut jimat. Ya Pak ya. Jimat itu artinya apa Pak? Seseorang meyakini ada suatu benda yang dengan benda itu dia tempelkan di tubuhnya, atau dia tempelkan di tubuh hewan piaraannya, ditempelkan di mobilnya, di motornya, dengan dia berharap apa Pak? Jimat itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah dia dari bahaya. Nah ini keyakinannya orang musyrik jahiliyah. Rasulullah pun mengingkari ini dan mengatakan siapapun yang masih menggantungkan di leher-leher untanya seutas tali bekas busur panah, maka itu harus diputus. Rasulullah mengingkari kesyirikan. Ya, kita ambil faidah-faidah dalam hadis ini, Pak. Yang pertama, haram hukumnya Pak menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah, dan itu masuk dalam kategori kesyirikan. Beda dengan sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Pak. Sebab yang ditetapkan oleh Allah kan dua. Yang pertama sebab syar'i, yang kedua sebab qadari. Apa itu sebab syar'i? Allah menetapkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah bahwa perkara tersebut bisa menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu. Contoh Pak, Allah sebutkan tentang khasiat madu dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl Allah mengatakan ayat 69 Pak, fihi shifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada obat penyembuh bagi manusia. Maka ini namanya Bapak sebab syar'i. Boleh kita jadikan sebagai sebab kalau kita sakit kita minum madu. Karena Allah telah tetapkan madu itu sebagai obat ketika orang itu dalam keadaan sakit. Ya. Contoh lagi Pak, sebab syar'i. Bacaan Al-Qur'an itu bisa menjadi sebab atau tidak? Bisa. Itulah yang disebut dengan ruqyah. Hadisnya panjang Pak, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah melewati suatu perkampungan yang pada saat itu kepala sukunya mengalami demam karena disengat oleh kalajengking. Maka datanglah ya salah satu rakyat dari kepala suku ini dan bertanya kepada sahabat, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Hal minkum raqin? Lalu ada sahabat yang memberanikan diri dan ternyata disentuh saja Pak bagian yang terkena sengatan itu dan dibacakan Al-Fatihah.
Dibacakan Al-Fatihah sambil disentuh bagian yang sakitnya, dengan izin Allah kepala suku ini sembuh. Ini namanya sebab apa, Pak? Sebab syar'i. Boleh nggak kita menggunakan sebab itu? Boleh. Karena Allah yang menetapkan dalam ayatnya atau dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi boleh Bapak dalam keadaan demam, nggak ke dokter dulu, tapi langsung bacain Al-Fatihah saja. Tapi dengan keyakinan, Pak. Ya, kenapa kok bisa langsung sembuh dengan izin Allah? Karena sahabat ini membacanya, kata ulama, dengan dia fahami maknanya. Dia betul-betul meyakini bahwa Al-Quran ini sebagai penyembuh. Kan Allah yang mengatakan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'min. Kami yang menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, ya, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Itu sebab pertama, Pak. Kita boleh gunakan sebagai sebab. Dan gak perlu penelitian, Pak. Kalau menggunakan sebab syar'i, gak usah dibuktikan dengan penelitian. Karena itu langsung Allah yang mengabarkan. Jadi jangan katakan, kenapa kok bisa dibacain Al-Fatihah saja sembuh? Ya, padahal kan gak ada penelitian kedokterannya. Ya, memang gak akan ada, tapi kita harus yakin karena Allah jadikan itu sebagai sebab syar'i. Maka boleh, Pak, kita gunakan itu sebagai sebab. Yang kedua, Pak, ada yang namanya sebab qadari. Sebab yang itu merupakan sunnatullah, Allah jadikan itu sebagai sebab untuk menghasilkan sesuatu karena berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh, Pak, Allah jadikan makan buah pepaya itu menjadi sebab untuk melancarkan apa, Pak? Melancarkan apa? BAB. Boleh kita gunakan pepaya jadi sebab kalau kita BAB-nya lagi sulit? Boleh. Karena itu berdasarkan apa, Pak? Ilmu pengetahuan, penelitian. Ya. Apalagi, Pak, jahe misalnya. Apa khasiatnya jahe? Membangun imunitas tubuh. Boleh nggak kita lagi dalam keadaan lemas, kita menggunakan jahe sebagai sarana untuk menguatkan imun kita? Boleh, karena ada penelitiannya bahwa itu bisa menguatkan imunitas. Nah, ini yang disebut apa, Pak? Sebab qadari. Dan boleh kita menggunakan salah satu atau dua-duanya sebab ini. Apakah sebab syar'i? Kita dalam keadaan sakit, kita minum madu? Boleh. Kita dalam keadaan sakit, kita minum obat-obat tertentu yang memang di situ sudah berdasarkan penelitian, itu bisa mengangkat penyakit itu? Boleh. Maka ini yang disebut, Pak, sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Adapun orang pakai kalung, pakai gelang, pakai anting, supaya apa? Supaya dia bisa terhindar dari penyakit, supaya dia nggak kena musibah, supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Ini adalah mendatangkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah, Pak, dan itu jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Ini yang pertama, Pak, ya, haram hukumnya menetapkan sesuatu menjadi sebab yang itu enggak ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Pak, mengalungkan sesuatu pada tubuh kita sendiri atau pada hewan dengan meyakini itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, maka itu adalah syirik, Pak. Ada orang meyakini kalau dia pakai gelang ini akan menjadikan dia nggak pernah sakit atau tubuhnya semakin kuat. Ada orang yang meyakini bahkan sekarang, Pak, jimatnya itu pakai gesper. Gespernya jadi jimat, ya, supaya dia terhindar dari bahaya. Ya. Maka yang seperti ini jatuh pada syirik, Pak. Ya. Kalau meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat sebagai sebab, padahal Allah nggak jadikan itu sebagai sebab, maka itu jatuh pada kesyirikan. Ya,
Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib bagi para pemimpin, Pak, mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh rakyatnya. Lihat Rasulullah mengingkari kalau masih ada di antara sahabat yang mengalungkan tali-tali di leher-leher unta karena mereka meyakini itu bisa mencegah dari penyakit ain. Padahal tadi, Pak, caranya kita mencegah dari penyakit ain cukup kita baca zikir pagi dan petang tadi, Pak. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mahli. Ya. Ini hadis pertama. Nah ini, Pak, ada dua sebab saja yang Allah tetapkan. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i itu apa? Ruqyah, Pak. Bacaan-bacaan Al-Quran tadi bisa itu menjadi sebab kesembuhan. Karena tadi firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah jadikan Al-Quran itu obat, Pak, bagi penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Ya, cuma kita kan sering ragu, Pak. Padahal kalau kita betul-betul yakin, Mbak, dengan kita bacakan Al-Quran itu, misalnya panasnya menjadi sembuh, demamnya menjadi turun, itu bisa, Pak, karena Allah jadikan Al-Quran menjadi sebab syar'i untuk pengobatan. Yang kedua, sebab qadari tadi, Pak. Makan buah tertentu, makan sayuran tertentu, yang berdasarkan penelitian, maka itu masuk ke dalam sebab qadari. Lanjut, Pak, hadis yang kedua. Hadisnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari istri Abdullah ibnu Mas'ud namanya Zainab. Kata istrinya Abdullah ibnu Mas'ud, apabila Abdullah selesai dari suatu keperluan, beliau berhenti di depan pintu. Maksudnya beliau dari keluar, Pak. Sudah menunaikan pekerjaannya. Ketika pulang, ketika sampai di pintu, dia berdehem dan meludah karena khawatir menemukan sesuatu yang tidak berkenan dari kami. Suatu hari ia datang dan berdehem. Ketika itu di sisiku ada seorang nenek yang sedang menjampiku karena aku memiliki penyakit kulit dan juga penyebab demam itu. Lalu aku sembunyikan di bawah tempat tidur. Ia pun masuk dan duduk di sampingku. Ia melihat jahitan di leherku. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya ini, jahitan apa ini? Kata istri tersebut, jahitan untuk menjampiku. Nah, maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia potong, Pak. Jahitan di sini maksudnya ada satu tali yang diikat di bagian lehernya. Yang itu dianggap sebagai jimat, Pak. Ya. Maka akhirnya dipotong sama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tidak membutuhkan syirik. Keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak membutuhkan syirik karena aku mendengar Rasulullah bersabda, inna rawqa wattamaima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat, dan tiwalah. Tiwalah itu pelet, Pak. Itu semua adalah kesyirikan. 3, Pak, ya, yang disebut. Ruqyah, jimat, pelet. Nah, yang jadi pertanyaan, kok ada ruqyah yang syirik, Pak? Ya, mungkin Bapak taunya ruqyah ya syar'i, tapi di sini kok Rasulullah sebut ruqyah ada yang syirik. Ruqyah seperti apa, Pak, yang ada kesyirikannya? Nah, lihat, Pak. Ruqyah yang syirik itu kalau ternyata orang yang meruqyahnya membaca mantra jampi dan meminta pertolongannya kepada jin dan syaitan. Maka hati-hati, Pak. Kadang ada dukun berkedok ustadz. Ya, dukun berkedok ustadz, Pak. Ya, pakaiannya mungkin seperti ustadz. Ternyata ketika dia meruqyah, dia bacanya jampi dan mantra-mantra. Bukan ayat Al-Quran yang dia baca, mulutnya qomat kamit aja.
Nggak taunya dia minta tolong sama siapa? Jin dan syaitan. Ini yang jatuh pada kesyirikan. Ya. Ada jenis yang kedua, Pak. Ruqyah itu membaca Al-Quran, membaca doa, namun ternyata tidak sesuai tata caranya dengan tuntunan Rasulullah. Ini ruqyahnya nggak jatuh dalam bid'ah, nggak jatuh dalam syirik, Pak, tapi jatuh dalam perbuatan bid'ah. Saya kasih contoh, Pak. Kadang ada peruqyah ini yang dia menggunakan tata caranya, Pak, dengan cara jinnya tersebut katanya diajak berantem. Ya. Atau jinnya tersebut disembelih pakai Al-Quran, Pak. Pernah ngelihat nggak, Pak, peruqyah yang kayak gini? Ya, ini ruqyah yang nggak ada tuntunannya. Rasulullah dan sahabat kalau mereka ruqyah cukup membacakan ayat Al-Quran dan doa saja. Ini ada orang meruqyah kayak lagi berantem sama jinnya. Ya, kemudian dia katakan, jinnya saya tangkap ini, saya masukkan ke botol. Ya, ada yang mengatakan jinnya saya sembelih ini. Ya, maka ini ruqyahnya tidak ada tuntunannya. Nggak seperti itu ruqyah. Ruqyah Rasulullah dan sahabat cukup dibacakan saja. Ya, nggak ada yang namanya Rasulullah berantem lah sama jin. Ya, sahabat berantem lah sama jin. Ya, itu ruqyahnya nggak jatuh dalam syirik, Pak, tapi itu jatuh dalam perbuatan bid'ah, nggak ada tuntunannya. Nah, yang ketiga baru, Pak, ruqyah syar'iyyah. Cukup dengan membaca Al-Quran dan doa-doa ruqyah yang sesuai dengan tata cara Rasulullah. Ya, maka yang ruqyah syar'iyyah bisa kita bedakan, Pak. Yang pertama, yang dia baca apa, Pak? Al-Quran dan doa-doa ruqyah. Yang kedua, tata caranya nggak aneh-aneh, Pak. Dia hanya membacakan saja. Atau sebagian ulama memang menganjurkan dengan menggunakan daun bidara. Daun bidaranya di apa tuh? Di apa? Di apa? Diapain kalau di ini ke tubuhnya orang yang diruqyah? Iya, ya. Disabet-sabet gini, ya. Nah, itu memang ada dalilnya, Pak, dengan menggunakan ya daun bidara. Atau juga mungkin dia minum air, airnya dia sembur. Itu juga seperti itu bisa, Pak. Ya. Tapi nggak ada yang namanya dia mengklaim lagi berantem sama jinnya kah? Ya. Dia pukul jinnya kah? Ya, ini nggak ada, ya. Rasulullah cukup tadi membacakan ayat atau tadi sambil dengan diketuk daun bidara atau dengan menyemburkan air, maka itu baru bagian dari ruqyah syar'iyyah. Ya. Nah ini, Pak, jadi tidak semua ruqyah jatuh pada syirik. Ada yang dia bid'ah, tidak ada tuntunannya, ada yang dia memang betul-betul syar'i. Ya. Kita ambil, Pak, juga macam-macam jimat. Nah, memakai jimat jatuh pada syirik besar atau syirik kecil, Pak? Ada orang pakai gelang, pakai kalung, meyakini kalau saya pakai kalung ini dagangan saya laris. Ya, kalau saya pakai gesper ini nggak ada yang berani lawan saya. Saya akan terhindar dari pencopet, penjambret. Kan banyak tuh, Pak, yang pakai jimat-jimat kayak gini. Jatuhnya pada syirik besar atau syirik kecil, Pak? Hah? Kita lihat, Pak, perinciannya. Kata ulama, yang pertama, jimat yang jatuh dalam syirik besar, yaitu bila seseorang meyakini bahwa gelang atau kalung yang dia pakai bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang meyakini, oh gara-gara saya pakai gelang ini nih, dagangan saya laris. Oh gara-gara saya pakai kalung ini nih, saya terhindar dari bencana.
Kalau dia meyakini itu tanpa izin dari Allah, dia jatuh dalam syirik besar. Kalau dia mati belum bertaubat kepada Allah, dia kekal di neraka selama-lamanya. Oh, ini bahaya syirik besar, Pak. Ya, kalau orang meyakini benda tersebut dialah yang mendatangkan manfaat dan bahaya dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, itu jatuh dalam syirik besar. Kasihan, Mbak, kalau dia belum bertaubat sebelum wafatnya, Allah nggak ampuni dosa syiriknya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud tadi, Pak, syirik besar. Ya, Allah nggak ampuni itu kalau dia mati belum bertaubat. Beda dengan dosa-dosa lain, Mbak. Dosa membunuh, dosa riba, dosa minum khamar. Maka itu masih ada kemungkinan pelakunya Allah ampuni pada hari kiamat. Tapi kalau berbuat syirik besar, sudah pasti Allah nggak akan ampuni orang ini kalau sebelum wafat dia belum bertaubat kepada Allah. Dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ini bahayanya syirik besar, Pak. Kalau orang pakai jimat-jimat dan dia yakini jimat itu mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah, itulah syirik besar. Allah hapus juga, Pak, amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Kata Allah kepada Rasulullah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, aku hapuskan seluruh amal-amal soleh yang telah engkau perbuat. Ini bahaya syirik, Pak. Sudah kekal di neraka, Allah hapus semua amal soleh yang telah dia lakukan. Gak ada manfaatnya. Ya, 60 tahun dia sholat, puasa, zakat, haji, umroh, di usia 61 dia pakai jimat. Dan dia yakini jimat tersebut yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya dari dirinya, maka itu kalau dia wafat, Pak, sudah Allah hapus seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan. Ini bahayanya syirik besar, Pak. Ya. Yang kedua, jimat yang jatuh dalam syirik kecil. Apabila seseorang meyakini bahwa gelang atau kalung yang dipakai bisa mendatangkan manfaat, Pak, tapi dengan izin Allah. Ada orang mungkin pakai gelang, Pak, pakai kalung, atau jimatnya gesper. Bahkan saya dapat cerita sekarang ada jimat kartu, Pak. Ya, kartunya kayak ATM lagi. Ada platinum, ada gold, ada silver, subhanallah. Dukunnya jualan juga ternyata. Ya. Bener ini, Pak. Bener ini, ada yang cerita, ya. Ternyata ditawarin jimatnya, kartu kayak ATM. Mau yang mana? Mau yang silver, mau yang gold, atau ya, apalagi platinum, subhanallah. Ya. Harganya beda tuh jimatnya. Ya. Semakin mahal, semakin top chair katanya jimatnya, subhanallah. Ya, maka lihat nih, Pak, ya, kalau dia meyakini, ya, ternyata gelang yang dia pakai, kalung yang dia pakai, itu dia yakini bisa mendatangkan manfaat kepadanya. Misalnya kalau dia sakit dan dia pakai kalung itu bisa sembuh. Kalau dia meyakini, Pak, dengan memakai benda tersebut bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, tapi itu dengan izin Allah, maka dia jatuhnya dalam syirik kecil. Bisa bedain gak, Pak? Kapan dia jatuh dalam syirik besar? Kapan dia jatuh dalam syirik kecil? Ya, kalau dalam syirik besar, ketika dia meyakini jimat tersebut mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tapi kalau ternyata dia meyakini jimat ini sarana saja, tetap yang menetapkan Allah Ta'ala, maka itu jatuhnya dalam syirik kecil. Ya, tapi jangan menyangka, Pak, mentang-mentang syirik kecil dosanya kecil. Salah, Pak.
Dosa syirik kecil masih lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Masih lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar daripada dosa minum khamar, dosa berzina. Maka dosa syirik kecil, Pak, di bawah dosa syirik besar. Sama saja nih, Pak, dua-duanya dosa yang sangat besar. Yang ketiga, Pak, nah ini banyak juga nih di kalangan kaum muslimin, jimatnya dari ayat-ayat Al-Quran. Dia gunting tuh ayat Al-Quran, subhanallah, ya, atau dia tulis ayat Al-Quran, ya, dia masukin kantongnya, ya, akhirnya ayat Al-Quran itu dibawa ke kamar mandi. Ini sama dengan apa, Pak? Menghinakan Al-Quran. Dia jadikan itu jimat Al-Quran nempel di bajunya, di badannya. Dia ke kamar mandi bawa ayat Al-Quran itu. Ya, makanya dia nggak jatuh dalam syirik, Pak. Karena Al-Quran itu kalamullah. Dia nggak jatuh dalam syirik, tapi dia jatuhnya dalam perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Ya, maka ini, Pak, jenis-jenis jimat, ya. Apabila seseorang melakukan salah satu dari ini, maka dia bisa jatuh dalam syirik besar, bisa jatuh dalam syirik kecil, dan dia bisa jatuh dalam perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Lanjut, Pak. Hadis yang ketiga. Hadis dari sahabat Ruwaifi bin Thabit. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika ba'di. Sepertinya hidupmu akan panjang setelahku. Fa'akhbirin nasa, kabarkan kepada manusia, annahu man aqada lihiyatahu au taqallada wataron, siapa yang mengepang jenggotnya, Pak. Dulu, ya, ada di keyakinan di kalangan, ya, orang-orang musyrik, kalau jenggotnya dikepang, Pak, ini kan dikepang, Pak, ya, dikepang, diikat, mereka meyakini itu untuk menangkal dari penyakit ain, dari pandangan mata yang hasad, ya, kalau jenggotnya dikepang, ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, siapa yang mengepang jenggotnya, apakah dengan tali atau dengan sesuatu, atau taqallada wataron, dia kalungkan pada lehernya sebuah tali sebagai jimat, au biazmin, au biroji, au istanja biroji indabah, au biazmin, dia melakukan istinja tapi dengan kotoran hewan atau juga tulang. Maka kata Rasulullah, kabarkan kepada mereka, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, bahwasannya Muhammad berlepas diri dari mereka. Maknanya berlepas diri ini, Pak, kata ulama, itu menunjukkan Rasulullah mengancam orang yang melakukan 3 perkara ini masuk ke dalam dosa besar. Jadi kalau ada lafaz hadis, Pak, yang Rasulullah katakan, aku berlepas diri darinya, maka itu maknanya dosa besar. Ya, kita ambil faidah dari hadis ketiga. Yang pertama, larangan memintal, mengepang jenggot. Kalau ada keyakinan, Pak, apa keyakinannya? Dengan dia mengepang jenggot bisa mendatangkan manfaat atau bisa mencegah bahaya. Maka kalau itu keyakinannya, maka itu nggak boleh dikepang jenggotnya. Kalau dia kepang iseng-iseng saja boleh nggak, Pak? Ya, dikepang aja iseng-iseng, boleh nggak jenggotnya dikepang? Selama nggak ada keyakinan boleh. Ya, ya, boleh jenggot ya dikepang selama tidak ada keyakinan ini, ya. Begitu juga, Pak, larangan menggantungkan kalung, gelang, dan meyakini bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan bencana.
Yang kedua, larangan beristinja dengan menggunakan benda najis. Ya, Rasulullah pernah melakukan istijmar, Pak. Istijmar, Pak. Beliau melakukan ceboknya itu bukan dengan air, itu namanya istijmar. Bisa dengan menggunakan batu, ya. Kalau zaman sekarang menggunakan tisu, Pak. Ya. Boleh nggak cebok pakai tisu? Boleh nggak, Pak? Boleh. Itu yang disebut dengan istijmar, Pak. Ya. Tapi dengan syarat sebagaimana batu, Pak. Kata Rasulullah, tidak boleh kurang dari 3 batu. Siapa yang beristijmar nggak boleh kurang dari 3 batu. Berarti juga dengan tisu, Pak. Nggak boleh kalau Bapak cebok dengan tisu kurang dari 3 tisu. Minimal dengan 3 tisu itu. Ya. Atau dengan kain, Pak. Itu namanya istijmar. Boleh dan itu disyariatkan. Rasulullah pernah beristijmar, Pak. Minta diambilkan 3 batu. Ternyata dibawakan 2 batu sama sahabat. Satu lagi kotoran, ya, keledai yang sudah mengering. Maka Rasulullah buang yang satu dan minta diambilkan lagi batu yang lain. Maka ini larangan beristinja dengan menggunakan benda najis. Yang ketiga, Pak, tadi yang saya katakan, Rasulullah berlepas diri, itu maknanya bagian dari perbuatan dosa besar. Kalau ada lafaz hadis, kata Rasulullah, aku berlepas diri darinya, maka itu tandanya adalah dosa besar. Ya. Lanjut, Pak, hadis yang keempat. Nah, ini hadisnya semakin jelas nih. Ya. Kata Isa bin Abdurrahman, beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Ukaim. Aku pernah menjenguk Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim ini adalah seorang sahabat. Ya. Dan wajahnya berwarna kemerahan karena sakit. Lantas kami yang menjenguk berkata, tidakkah engkau menggantungkan sesuatu di lehermu untuk menyembuhkanmu? Apa jawaban sahabat ini? Beliau mengatakan, al-mautu aqrabu min dzalik. Kematian itu lebih dekat dari itu. Karena Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, Pak, jimat-jimat, ya, di lehernya, ya, di tangannya, di kakinya, di bagian pinggangnya, apapun yang dia gantungkan di badannya berupa jimat-jimat itu, maka Allah akan biarkan dia dengan jimat-jimat tersebut. Maknanya apa, Pak? Allah biarkan, Allah nggak akan menjadikan jimat tersebut mendatangkan keinginan apa yang dia inginkan atau menghilangkan bahaya yang dia takuti. Nah, ini kaidah, Pak. Orang kalau berbuat syirik, Allah nggak akan sampaikan apa yang dia inginkan tersebut. Justru sebaliknya, Pak. Ada orang misalnya memakai jimat supaya dia kuat. Kata ulama itu justru sebaliknya. Allah akan jadikan dia semakin lemah. Ada orang misalnya, dia pakai jimat supaya kelihatan ganteng. Ya, maka kata ulama sebaliknya, Allah akan jadikan pandangan orang itu buruk kepada wajahnya. Ada wanita biasanya pakai apa, Pak? Biar cantik, susuk supaya kelihatan cantik. Kata ulama, Allah akan jadikan sebaliknya. Ya, pandangan orang itu menjadi buruk kepada wajah orang tersebut. Maka yang namanya berbuat syirik, Allah berikan kebalikannya, Pak. Nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Kita ambil faidah, Pak. Yang pertama, kesyirikan hanya akan melemahkan tubuh pelakunya, Pak. Kalau orang sakit, kemudian dia pakai jimat supaya kuat, itu justru semakin melemahkan dia. Apalagi ada orang sudah bergantung pada jimat, Pak. Giliran jimatnya ketinggalan, bingung dia. Ya.
Ada orang begitu kan, dia merasa kalau dia bawa jimat, oh badannya kuat. Giliran jimatnya ketinggalan, bingung dia. Akhirnya lemas tubuhnya. Nah ini Pak, ya, kesyirikan itu akan melemahkan tubuh pelakunya, bukan malah menambah kuat. Ya. Yang kedua Pak, siapa yang bergantung kepada jimat, maka Allah akan membiarkannya. Maknanya Allah nggak akan menyelamatkan dia dari apa yang dia takuti tersebut. Yang ketiga Pak, oh ini yang bahaya Pak. Siapa yang wafat dalam keadaan jimat tersebut menempel di tubuhnya, maka ia wafat dalam keadaan syirik dan tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihat Pak, dia wafat masih nempel jimatnya. Kata Rasulullah apa? Dia wafat dalam keadaan syirik dan gak akan beruntung di dunia dan juga di akhirat. Ya, ini Pak harus kita ingatkan ini. Kadang masyarakat kita mereka jadikan benda-benda tertentu sebagai jimatnya. Ya, batu kah? Ya, tali kah? Kalung kah, cincin kah, ya, atau bahkan keris kah, gitu ya. Ini keris warisan nenek moyang saya ini. Dengan adanya keris ini, rumah ini nggak pernah tertimpa bencana, subhanallah. Ya, maka ini keyakinan-keyakinan yang batil, Pak. Nggak boleh mendatangkan satu sebab yang Allah nggak pernah tetapkan itu menjadi sebab. Ya. Nah, ini keutamaan, Pak. Kalau ada orang pakai jimat, kita lepasin jimatnya, Pak. Ini keutamaannya. Ya. Perkataan seorang tabi'in Sa'id bin Jubair. Kata beliau, "Man qata'a tamimatan an insanin." Siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, kana ka'adli raqabah, pahalanya senilai dengan memerdekakan budak. Dulu budak itu mahal Pak, dimerdekakan bisa sampai 100 sampai 1000 dinar. Ya. Tapi dengan kita Pak, copotin itu jimat-jimat yang ada di orang lain, maka dapat pahala memerdekakan budak. Itu kalau kita punya kekuasaan Pak. Kalau Bapak atasan, lihat bawahan pakai jimat, suruh copot. Ya, dapat pahala memerdekakan budak. Atau kalau Bapak rakyat biasa, minimal kepada keluarga kita berarti Pak. Ya, lihat istri dan anak kita, mereka pakai jimat tidak. Kalau mereka pakai, kita putuskan, kita potong gitu. Kalau ada keyakinan-keyakinan, itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Ini Pak ya, siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, pahalanya senilai dengan memerdekakan budak. Ada lagi Pak, satu lagi. Perkataan tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Beliau berkata, kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Mereka para sahabat Rasulullah membenci segala bentuk jimat. Baik jimatnya dari ayat Al-Quran maupun jimatnya bukan dari ayat Al-Quran. Jadi para sahabat saja benci Pak kalau ada orang pakai jimat. Ya, maka bagaimana mungkin ya kalau sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah saja benci kalau ada orang pakai jimat, apalagi Rasulullah ya, yang beliau mengingkari beberapa orang yang memakai jimat tersebut. Baik, cukup Pak kajian kita untuk materi sampai sini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan Pak. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Supaya kenapa tuh magnet? Oh, gitu. Oh, iya. Sekarang lagi rame ya, kalung kesehatan, gelang kesehatan, ya. Berarti kita lihat, Pak, apakah itu memang ada penelitiannya atau tidak? Secara ilmu kedokteran, secara ilmu kesehatan, memang ada nggak dari bahan kalung itu yang misalnya bisa melancarkan peredaran darah? Ada tidak penelitiannya? Kalau memang itu ada penelitiannya, ya, dan itu sudah terbukti, maka boleh. Itu kalau memang ada penelitiannya. Tapi kalau ternyata itu nggak ada penelitiannya dan nggak ada hubungannya tadi, kalung itu bahannya juga bahan biasa, nggak ada efeknya kepada tubuh, ya. Kemudian juga tadi nggak ada penelitian ilmiahnya gitu, secara ilmu pengetahuan. Kalau seperti itu ya masuknya sebagai jimat juga, Pak. Ya, itu kan namanya sugesti, Pak, ya. Sugesti saja, dan sugesti itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil syariat. Maka harus dipastikan dulu, Pak, ada nggak penelitian atau ada hubungannya nggak nih kalung, gelang yang kita pakai, apakah memang ada bahan-bahan yang dia punya pengaruh dalam tubuh tersebut. Kalau memang ada penelitiannya, baru, Pak, nggak jatuh dalam syirik tadi. Tapi kalau nggak ada penelitiannya, maka sama dia dengan jimat dan jatuh dalam kesyirikan. Nggak ada niat. Dia pakai itu untuk kenapa? Iya, sama dong. Untuk kesehatan, untuk mendatangkan manfaat, Pak. Ya, sama kan? Ya. Kan kita yakini, Pak, yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya hanya Allah. Ketika kita meyakini satu benda bisa mendatangkan manfaat, disitulah, Pak, kita mendatangkan sekutu bagi Allah. Paham nggak, Pak? Di mana kesyirikannya? Kita kan hanya meyakini yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya siapa? Allah. Ketika kita mendatangkan satu sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah menjadi sebab kita dapat manfaat tadi, bisa kita sehat, itu sama saja mendatangkan sekutu bagi Allah Ta'ala. Ya, maka kalau kita pakai itu tanpa meyakini, baru nggak apa-apa, Pak. Kalau kita pakai tanpa meyakini, kita pakai aja, ya. Tapi nggak ada keyakinan, itu bisa bikin tambah sehat, ya. Kita pakai jam misalnya, ya. Ini juga nggak tahu benar atau enggak. Katanya Apple Watch punya sesuatu yang bisa lebih menjaga stamina tubuh. Tapi anak nggak meyakini itu, pakai aja pokoknya. Kenapa anak pakai? Karena nggak perlu ganti baterai, Pak, tinggal dicas saja. Jadi selama makainya nggak ada keyakinan itu bisa datengin manfaat atau mencegah bahaya, boleh, Pak, kita pakai. Yang penting nggak ada keyakinan tadi, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bisa nggak dijelaskan itu? Nah, dulu misalnya belum ada ini sekarang tulisan dulu Tapi isinya tulisan Al-Quran. Iya. Nah, bisa itu, Pak. Dulu juga di kalangan mereka dulu ada, mereka itu gunting, Pak, ayat-ayat Al-Quran yang sudah dicatat di pelepah-pelepah kurma tadi. Jadi mereka potong kecil-kecil dan itu akhirnya mereka bawa, mereka
kantongin dalam baju mereka dengan meyakini tadi. Itu bisa mencegahnya dari bahaya. Sama kan Pak, dengan orang di zaman sekarang, mereka tulis ayat-ayat Al-Quran, ya, akhirnya mereka tempelin di bajunya kah, di badannya kah, ya, maka itu sama Pak, dia jadikan sebagai jimat. Hanya tadi Pak ya, dia nggak jatuh dalam kesyirikan kalau jimatnya berupa ayat Al-Quran, tapi dia jatuhnya dalam perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Susuk. Kalau memang bisa dicopot, dicopot. Bisa. Dicopotnya jangan datang ke dukunnya lagi. Ya, nanti diproyekin lagi sama dukunnya, ya. Dicopotnya bisa Pak dengan orang-orang yang dia mungkin dia ahli ruqyah saja. Ya, itu bisa susuk tersebut dicopot, ya. Dan itu harus dicopot Pak sebelum mati karena ancamannya luar biasa tadi. Kata Rasulullah, seandainya gelang itu masih menempel di tubuhmu saat engkau mati, maka engkau nggak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Ini kan ancamannya luar biasa Pak. Maka harus dilepas Pak segala yang mereka menempel di tubuh dan itu dijadikan sebagai jimat-jimat tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ruqyah yang dilakukan menggunakan Al-Fatihah. Nah. Kemudian saya pernah melakukan hal semacam itu pada orang yang benar-benar surban. Saya melakukan seperti itu. Yang apa yang saya bacakan itu nanti si konsumen itu lebih galak daripada saya. Mengurang-urang, sehingga saya takut. Nah bahasa takut ini apakah saya tidak masuk dalam ucapan bahasanya sudah tidak takutannya dalam pakaiannya. Karena ketakutan dia mundur. Bahasanya apa yang harus dilakukan supaya itu benar-benar saya mampu memberikan bacaan-bacaan kepada si iya. Jazakallah khair Pak. Nah, ini Pak. Ketika kita membaca ayat-ayat ruqyah, Pak, ya, bukan sekedar baca, tapi diiringi dengan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu seperti apa? Kita yakin dengan sebab ayat Al-Quran ini mampu mengusir jin yang ada dalam tubuh orang ini. Itu keyakinannya, Pak. Yang kedua, kita nggak boleh punya takut, Pak. Kalau kita takut, ya tadi bacaan ruqyah kita nggak bermanfaat, ya. Kita malah takut dengan jin yang ada dalam tubuh itu, ya. Iya. Justru kitanya harusnya lebih berani, gitu, ya. Suruh dia keluar dari tubuh orang itu. Keluar kamu, gitu, ya. Kenapa kamu zolim, gitu, ya. Terus kalau dia merongrong terus bacakan, Pak. Kalau kamu nggak mau keluar, saya bacakan terus ayat-ayat Allah ini agar kamu terbakar. Justru kita ancam dia, Pak. Jangan malah kita yang takut gitu. Ya, memang begitu. Dia kan merasa kepanasan. Ya, dibacakan ayat dia kepanasan terus. Ya, makanya caranya dengan ancam. Kitanya harus lebih galak, Pak, berarti. Ya, nah begitu, Pak. Jadi bukan sekedar dibaca saja, tapi diyakini dan juga kita meresapi apa yang kita baca. Ya, maka insya Allah itu Pak, ruqyahnya bermanfaat dan jinnya pun bisa. Kan ayat-ayat Allah, kalau dia sudah meraung-raung kan berarti dia kepanasan itu. Ya, sampai dia betul-betul keluar dari tubuh orang yang dia masuki tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah habis Pak waktunya. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.